Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif pada subsektor penerbitan. Masih bersama saya Rino Yevian dan teman saya Julio Mardanes Asbanu. Yang akan kita bahas pada ekonomi kreatif subsektor penerbitan yang pertama yaitu definisi dari penerbitan, kemudian ada perkembangan penerbitan di Indonesia, kemudian ada alur penerbitan menurut IKAPI, dan yang keempat ada ruang lingkup penerbitan, kemudian ada juga kontribusi penerbitan terhadap ekonomi kreatif, dan yang terakhir adalah ide bisnis dari bidang penerbitan pada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, subsektor penerbitan. Pasar industri penerbitan memang tidak sebesar subsektor yang lain. Namun industri ini punya potensi yang tak kalah kuat. Banyak penerbitan besar dan kecil yang masih bermunculan meramaikan industri ini. Ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi yang memungkinkan buku diterbitkan dalam bentuk digital. Penerbitan turut berperan aktif dalam membangun kekuatan intelektualitas bangsa. Munculnya sastrawan, penulis, peneliti, dan para cendekiawan tak lepas dari peran industri ini. Walaupun saat ini profesi penulis masih dianggap kurang menjanjikan, banyak para penulis muda yang sangat antusias silih berganti menerbitkan karya-karyanya. Selanjutnya adalah definisi dari penerbitan. Penerbitan berasal dari kata publish yang mulai dicatat pada awal 1570 dengan pemahaman the issuing of a written or printed work, atau informasi yang ditulis atau pekerjaan yang dicetak. Pemahaman penerbitan mulai dikembangkan pada tahun 1650 dari bahasa Perancis kuno yang menyebutkan bahwa kata publish berasal dari kata publier yang mengandung arti the act of making publicity known. Kemudian, definisi menurut European Commission and Skills Assessment UK pada tahun 2011, penerbitan didefinisikan sebagai proses produksi dan penyebaran informasi, yaitu membuat informasi tersedia untuk publik. Informasi tersebut dapat berupa karya-karya seperti buku, majalah, koran, dan rekaman suara dalam bentuk cetak maupun elektronik. Fokusnya adalah menciptakan konten bagi konsumen. Kemudian, menurut Hasan Pambudi dalam bukunya yang berjudul Dasar dan Teknik Penerbitan Buku pada tahun 1981, penerbitan didefinisikan sebagai kegiatan yang mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digunakan oleh bagian percetakan. Nah, slide selanjutnya adalah definisi penerbitan sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Maksudnya di sini yaitu suatu usaha atau kegiatan mengelola informasi dan daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan atau audio ataupun kombinasinya. Diproduksi untuk dikonsumsi publik melalui media cetak, digital, ataupun media daring untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial, ataupun seni dan budaya yang lebih tinggi. Di sini kita bisa fokuskan pada kata kunci yaitu konten kreatif, kemudian keunikan, dan juga diproduksi untuk dikonsumsi publik, kemudian ada media, dan yang terakhir adalah nilai. Maksud dari kata kunci pertama yaitu konten kreatif itu maksudnya adalah informasi yang dikelola melalui proses kreativitas. Kemudian, kata kunci kedua, yaitu keunikan. Di sini maksudnya adalah karya kreatif yang memiliki suatu keistimewaan atau berbeda dari yang lain. Kemudian maksud dari diproduksi untuk konsumsi publik, maksudnya di sini adalah karyanya itu bisa langsung memenuhi keperluan hidup masyarakat atau dapat bisa diproduksi secara massal. Kemudian kata kunci keempat yaitu media. Media di sini adalah alat untuk menyalurkan karya atau informasi kita dari kita kepada penerima. Nah, media di sini juga ada berbagai macam. Contohnya seperti media cetak. Media cetak itu seperti gambar, foto,
tata warna, ataupun halaman. Kemudian ada media digital. Media digital itu terdiri atas kata juga, kemudian ada gambar juga, kemudian ada video maupun audio, tetapi itu di layar. Kemudian ada juga media daring. Nah, media daring ini media digital yang dapat diakses secara luas melalui internet. Kemudian kata kunci yang terakhir yaitu nilai. Nilai di sini adalah manfaat yang diperoleh. Ya, manfaat yang diperoleh antara lain itu ekonomi, nilai yang berhubungan dengan keuntungan secara finansial. Kemudian ada sosial. Sosial di sini memiliki sesuatu yang dianggap baik. Kemudian seni dan budaya, nilai yang berkaitan dengan pembuatan konten kreatif dengan pengejawantahan, estetika, dan rasa seni yang di dalamnya mengandung aspek kebudayaan. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan penerbitan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu penerbitan tradisional. Penerbitan tradisional itu artinya kegiatan pemilihan, penyusunan, dan distribusi barang cetakan seperti buku, surat kabar, majalah, dan brosur. Penerbit bertanggung jawab sepenuhnya dalam memutuskan isi, struktur, dan tampilan buku. Kemudian penerbitan elektronik atau digital. Penerbitan elektronik ini mulai berkembang sehubungan dengan perkembangan internet yang sudah sangat maju. Hal ini mempengaruhi keluaran produk dan juga rantai nilai penjualan. Nah, produk yang dulunya berbentuk fisik berubah menjadi bentuk digital. Dalam hal pemasaran, penerbitan model digital seperti ini memiliki kemungkinan terjadi interaksi langsung antara pihak penerbit dengan konsumen. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penerbitan mandiri atau self-publishing, yaitu penerbit memfasilitasi para penulis untuk mempublikasikan karya mereka sendiri dengan percetakan sesuai permintaan atau print on demand. Nah, hal ini membantu para penulis pemula seperti kita untuk menerbitkan dan memasarkan hasil karyanya tanpa harus mengajukan ke penerbit yang sudah terkenal. Nah, keberadaan self-publishing ini memberikan efisiensi dalam hal produksi. Nah, berikut ini adalah alur penerbitan menurut IKAPI atau Ikatan Penerbitan Indonesia. Yang pertama yaitu kita harus menulis naskah kreasi, kemudian melakukan keputusan penyuntingan, kemudian melakukan persiapan desain interior atau halaman, kemudian melakukan proses penyuntingan naskah, selanjutnya penyiapan desain sampul halaman, kemudian menyiapkan gambar atau ilustrasi atau foto, dan kemudian melakukan proofreading, setelah itu melakukan pencetakan, dan yang terakhir melakukan penyaluran ke toko buku, baik secara online maupun offline. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup penerbitan yang terdiri dari penerbitan buku, kemudian ada penerbitan media secara berkala atau periodik, penerbitan perangkat lunak atau software, penerbitan audiovisual recording, dan penerbitan lainnya. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup penerbitan. Yang pertama yaitu penerbitan buku. Nah, penerbitan buku di sini memiliki arti yaitu penerbitan yang mempublikasikan informasi atau gambar dalam bentuk buku. Di sini, buku dipahami sebagai kumpulan kertas atau bahan lainnya yang disatukan atau dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan memiliki isi tulisan atau gambar. Selain itu, penerbitan buku juga memiliki berbagai kategori jenis penerbitan. Yang pertama yaitu penerbitan buku umum. Penerbitan buku umum adalah penerbitan buku-buku bertemakan umum. Kategorisasinya seperti berikut. Ada agama dan filsafat, bahasa, buku, anak dan remaja, buku sekolah, buku teks, hobi dan interest, hukum, kedokteran, perempuan,
komputer, manajemen dan bisnis, pertanian, psikologi, pendidikan, referensi dan kampus, sastra dan novel, sosial politik, pariwisata dan peta. Kemudian ada kategori penerbitan buku direktori. Penerbitan ini adalah penerbitan yang memproduksi milis, buku telepon, dan berbagai jenis direktori lainnya. Dalam perkembangannya, buku direktori ini makin banyak diterbitkan secara daring. Selanjutnya yaitu penerbitan media secara berkala, yaitu penerbitan kumpulan tulisan yang muncul dalam edisi baru pada jadwal teratur, termasuk surat kabar, majalah, tabloid, buletin, jurnal, dan sebagainya. Penerbitan media berkala juga memiliki ciri khas, yaitu memiliki nomor yang menandakan volume dan isu penerbitan. Nah, ada yang disebutkan tadi ada surat kabar, majalah dan tabloid, buletin, jurnal akademik. Berikut penjelasannya. Di sini surat kabar memiliki penjelasan seperti publikasi yang menyajikan konten non-fiksi berupa informasi terbaru terkait kegiatan pemberitaan atau jurnalistik atau informasi lainnya menggunakan jenis kertas murah yang disebut kertas koran. Nah, di sini hasil karyanya surat kabar yaitu diterbitkan dengan melakukan penyaluran atau distribusi kepada pelanggan secara harian. Dalam perkembangannya pada saat ini, penerbitan koran juga semakin sering disajikan menggunakan media daring, misalnya seperti The New York Times, Kompas, Suara Pembaruan, dan lain sebagainya. Kemudian majalah dan tabloid. Majalah dan tabloid di sini berarti publikasi yang menyajikan informasi populer atau informasi dengan tema tertentu, disajikan dengan jadwal teratur secara mingguan atau bulanan. Nah, konten yang dimiliki oleh majalah dan tabloid berfokus pada tema tertentu dan mengacu pada pembaca tertentu. Isinya dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Contohnya seperti majalah Time. Kemudian ada buletin. Di sini buletin yaitu publikasi oleh organisasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan secara berkala dalam rentang waktu yang relatif singkat, dari harian hingga bulanan. Nah, buletin ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak begitu luas atau yang berkaitan dengan bidang tertentu saja. Nah, tulisan di dalam buletin ini umumnya singkat dan padat, menggunakan bahasa yang cukup formal dan banyak istilah teknis yang berkaitan bidang tersebut sehingga susah untuk dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian ada jurnal akademik. Nah, jurnal akademik ini adalah publikasi yang mengembangkan konten non-fiksi atau hasil kajian akademik identik dengan konten yang memiliki spesialisasi dalam suatu bidang akademik tertentu. Nah, penerbit media ini umumnya merupakan universitas, lembaga ilmiah, atau usaha komersial yang berfokus pada satu disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pada penerbitan perangkat lunak software atau komputer. Nah, secara teknis, penerbitan perangkat lunak komputer menerbitkan hasil-hasil karya kreatif dalam bentuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Di sini juga terdapat 3 kategori, yaitu perangkat lunak sistem, program dasar yang berfungsi untuk mengontrol perangkat keras sehingga berinteraksi dengan komputer untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak. Contohnya adalah sistem operasi komputer seperti Ubuntu, kemudian ada Windows, kalau pada HP itu ada Android. Yang kedua yaitu aplikasi perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yaitu yang melakukan tugas tertentu atau fungsi sebagai pengolah kata. Contohnya seperti Microsoft Office, yaitu ada Word, kemudian ada Excel, kemudian ada
di bidang grafis seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan ada juga software internet browser atau mesin pencarian yaitu ada Internet Explorer, Mozilla Firefox, ataupun Google Chrome. Dan yang ketiga yaitu produk multimedia. Produk multimedia itu produk yang menyajikan dan menyambungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan dan game, contohnya seperti Unreal Engine. Nah, ruang lingkup yang terakhir yaitu ada penerbitan audio visual recording dan penerbitan lainnya. Untuk penerbitan audio visual recording di sini yaitu penerbitan karya-karya kreatif dalam bentuk perekaman audio ataupun audio visual. Termasuk di dalamnya ada film, musik, video, ataupun kombinasinya. Kemudian untuk penerbitan lainnya di sini yaitu penerbitan hasil karya kreatif berupa foto-foto, grafir atau engraving, dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni, dan material periklanan serta materi cetak lainnya dengan tujuan komersial ataupun penerbitan yang tidak termasuk ke dalam poin 1-4, tetapi konten ataupun pengembangan konten yang terdapat pada media yang diterbitkannya mempublikasikan dan mendistribusikan informasi untuk dikonsumsi publik. Oke, slide selanjutnya yaitu kontribusi penerbitan terhadap ekonomi kreatif. Industri penerbitan memberikan kontribusi sebesar 8% terhadap total produk domestik bruto industri kreatif. Rata-rata pertumbuhan nilai tambah bruto industri kreatif dan Indonesia secara keseluruhan adalah 5,2% dan 6,1%. Nilai tambah bruto pada tahun 2013 sendiri bernilai 52 triliun dengan rata-rata pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 2,5% untuk periode 2011 sampai 2013. Baik teman-teman, sini saya akan memberitahu apa sih peluang bisnis dari penerbitan itu. Jadi salah satunya peluang bisnisnya yaitu self-publishing. Nah, self-publishing itu apa? Yaitu upaya dari perseorangan untuk menerbitkan buku sendiri mulai dari pracetak, cetak, bahkan sampai pemasarannya. Jadi, ketika kita suka dengan menulis, kita bisa buat usaha ini kawan, sebagai usaha lah seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari self-publishing sendiri itu bebas menerbitkan buku dengan tema apapun. Jadi naskah tidak lagi perlu disesuaikan dengan tema yang biasanya dimiliki oleh penerbit pada lainnya. Meskipun penerbit yang ingin diterbitkan melalui berpotensi laku di pasar gitu. Lalu yang kedua, penulis memegang kendali dalam proses penerbitan bukunya. Jadi penulis ini bertanggung jawab dalam jadwal terbit, konsep pengemasan buku, dari layout, desain cover, lalu menentukan jumlah cetakan buku, itu terserah, bisa terbatas atau secara massal, lalu menentukan harga jual buku dan model pemasarannya. Lalu yang ketiga itu tentang money, karena self-publisher bisa menjual bukunya secara langsung kepada pembaca. Nah, jadi ya kan keuntungan itu dari keuntungan penjualan buku itu sebetulnya menjadi milik penulis. Lalu control of foreign right. Control foreign right itu dalam konteks penerbit. Pada lainnya itu penulis hanya mendapat sekian persen dari penjualan hak penerbitan. Nah, kalau di self-publishing ini, hasil penjualan atas hak penerbitan sebetulnya menjadi milik si penulis. Seperti itu. Lalu, time to market. Time to market itu adalah tidak ada antrian cetak dan buku bisa segera dipasarkan. Jadi, self-publisher juga bisa membuat versi e-book lebih awal tanpa perlu menunggu versi cetaknya terbit. Seperti itu. Untuk kekurangan dari self-publishing sendiri itu biaya mendirikan badan usaha. Jadi, biaya ini itu mencakup untuk mendapatkan nomor ISBN. Nah, lalu yang kedua itu biaya editing. Jadi self-publishing ini itu kita mengeluarkan uang jika kita itu menggunakan jasa editor untuk melakukan perbaikan isi pada naskah. Lalu biaya untuk penyuntingan naskah.
Nah, jadi itu kita mengeluarkan uang itu jika ingin menggunakan jasa copy editor. Lalu untuk biaya untuk layouter itu, jika kita ingin memakai jasa layouter, kita harus merogoh kocek yang lumayan, seperti itu. Lalu membutuhkan pihak ketiga, jika buku kita ingin distribusikan itu ke toko buku modern seperti Gramedia, Gunung Agung, TM Bookstore, dan lain sebagainya. Lalu, karena kontrol penuh penerbitan ada pada penulis, mau tidak mau penulis itu sendiri dari self-publisher harus bisa memahami gambaran umum menurut kerja teknis penerbitan dari hulu ke hilir. Jadi artinya itu si penulis ini harus tahu dari awal dia membuat buku sampai akhirnya itu harus dikontrol seperti itu. Nah, untuk target konsumennya sendiri itu bisa dari orang-orang yang juga pastinya itu orang-orang yang gemar menulis dan juga membaca. Nah, ini salah satunya itu cara memulai usaha self-publishing. Pertama-tama harus bisa menulis buku karya Anda sendiri. Nah, lalu kita itu harus yakin dengan naskah yang kita buat ini orang-orang pasti suka. Nah, karena itu lebih memudahkan dalam menjalani bisnis ini. Setelah naskah buku jadi, kita bisa membayar editor dan desainer sampul untuk buku yang kita buat, lalu membawa ke percetakan untuk cetak. Nah, biasanya itu percetakan menerima itu minimal 1000 buku lah untuk dicetak. Nah, untuk tantangan dan hambatannya pada saat kita melakukan self-publishing itu ketidakyakinan terhadap naskah buku. Nah, itu bisa menjadi salah satu kendala terbesar loh dalam bisnis self-publishing. Karena jika kita kurang yakin itu bisa jadi kita nggak akan segera menulis naskah. Nah, itu. Lalu risiko yang lainnya itu apabila buku yang dijual tidak laku, itu pasti akan membuat kerugian. Seperti itu. Sekian yang dapat bisa kami sampaikan tentang ekonomi kreatif pada subsektor penerbitan. Apabila kami ada salah kata maupun ucap, kami mohon maaf dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.